بالقدر خيره وشره من الله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجي وابن مسلم صحابه والتابعين وتابعين من المسلمين والحاجين واولي الصالحين وعلماء القرآن والمسلمين وحوحنا المسلمين. لرحب بين امهاتنا وجد وخلنا شيخنا. نقصد إلى مؤلف هذا الكتاب ببركته وكرامته. نسألك الله البركة والشفاعة والإجازة والسلام لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومدنا بأسراره في الدنيا والآخرة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan melanjutkan tentang masalah tabarrukan. Enggak tahu Dino yang bagian keberapa ini ya? 5. Bagian ketiga. 5. Insyaallah bagian kelima belum selesai. Tapi tidak apa-apa karena ini ilmu, jadi kita tahu gitu ya. Bahwa begitu banyak athar, dalil, hujjah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya tentang masalah legalitas tabarruk. Legalitas tabarruk. Bismillahirrahmanirrahim. At-tabarruku bimassi jildihi. Ngalap barokah dengan kulit Nabi, menyentuh ya kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan menyentuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman bin Abi Layla an abihi qala kana Usaid bin Hubair radhiyallahu anhu rajulan dhahikan malihan. Miturut ayahnya Abdurrahman bahwa ada sahabat bernama Usaid bin Hubair radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat dhahikan malihan. Dhahikan tukang lucu. Dhahikan itu tukang lucu. Malihan yang ganteng. Ada sahabat yang memang sukanya guyon, Bu. Di antaranya banyak sebenarnya. Di antaranya adalah ini nih. Usaid bin Hubair, sahabat yang suka bercanda. Sahabat yang suka bercanda. Jadi bercanda itu sejak zaman dulu, Pak. Kanjeng Nabi punya sahabat banyak tuh yang suka canda dan Nabi sering ketawa dengan candaan para sahabat. Jadi Nabi kita tidak seperti yang gambaran kita. Susah diajak canda, merengut, selalu serius, enggak. Kanjeng Nabi Masya Allah, canda-canda waktunya ada. Tapi memang ada hadis Nabi yang mengatakan jangan terlalu banyak tertawa, itu aja. Jangan banyak ketawa. Orang yang sering ketawa terus menerus itu bisa mematikan hati. Ya, yumitul qalb. Jadi biasa saja, canda-canda biasa, tertawa ya silakan tapi jangan selalu tertawa terus menerus sehingga kita bisa melalaikan hati kita. Ada sahabat yang suka bercanda di antaranya Usaid. Ini namanya
Usaid bin Khudair. Bukan ayah daripada Attab bin Usaid. Kalau Attab bin Usaid itu sahabat yang dulu yang pernah saya cerita yang tangannya terputus dalam perang Jamal. Abdurrahman bin Usaid bin Attab bin Usaid yang tangannya dijatuhkan di Masjidil Haram, yang kemudian ditemukan para sahabat, ternyata dari cincin yang diketahui bahwa itu miliknya Abdurrahman bin Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Itu perang Jamal, tangannya terputus. Itu tangannya Abdurrahman dari cincin yang dipakai dikenali oleh sahabat yang lain. Wah, ini punyanya Abdurrahman bin Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Tangannya saja dibawa oleh burung nathar, dijatuhkan di Masjidil Haram. Ada sahabat-sahabat yang tidak ikut konflik, tidak ikut perang Jamal antara pasukannya Sayyidah Aisyah dengan pasukannya Sayyidina Ali. Tidak ikut, kemudian mereka menemukan tangan itu dan mereka mengenali bahwa tangan itu adalah tangannya Abdurrahman bin Attab bin Usaid radhiyallahu anhu. Dari mana mereka tahu? Dari cincin yang dipakai. Jadi sahabat itu banyak yang pakai cincin semua. 4 sahabat pakai cincin semua. Sayyidina Anas bin Malik, semuanya pakai cincin. Mayoritas sahabat pakai cincin. Makanya cincin itu disebut sunnah. Sebelum Nabi pakai cincin juga orang-orang Persia yang ditaklukkan pada perang Qadisiyah. Ya. Pada baru perang Qadisiyah ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dirampas banyak tawanan-tawanan yang mereka juga memakai cincin yang bagus-bagus. Kemudian jadi rampasan dibuat cincin oleh orang-orang Islam. Jadi cincin itu sunnah. Pakai cincin ngikutin Nabi, diniati ngikutin Nabi, sahabat sunnah. Sunnah memakai cincin. Itu jangan digambarkan kalau punya cincin bisa gini, bisa gitu, bisa gini gitu. Wah, kayak gitu ya. Cincin kebal ini, cincin ini, enggak. Pakai cincin saja sudah. Itu sunnah, udah gitu aja. Makanya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita menemukan bagian daripada tubuh manusia yang terlepas dari tubuhnya nih, entah itu kaki, tangan, yang diyakini orangnya meninggal, maka potongan dari tubuh itu disolati sebagaimana sholat jenazah utuh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau sudah diyakini bahwa orang itu mati. Kalau nggak yakin jangan. Ya kalau tangan terputus, bisa jadi orangnya masih hidup kan? Kaki terputus, bisa jadi hidup. Beda dengan mungkin kepala ya, kalau kita temukan kepala. Kepalanya doang ini, nggak ada badannya. Ya pasti matinya. Nah sekarang tangan. Nah dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin disebutkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, jika kita menemukan dari bagian tubuh, potongan tubuh manusia, seorang muslim, yang diyakini bahwa orang itu mati, orangnya yang punya bagian tubuh itu, maka disolati hukumnya. Fardu ain, fardu kifayah. Begitu. Dah. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu rajulan dhahika. Dia adalah lelaki yang suka lucu. Tapi malihan, ganteng. Fabainama huwa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kepada Nabi bersama sahabat di situ, yuhaddithul qauma, dia cerita, dia dongeng, dia berkelakar ceritanya. Wa yudhahikuhum, kemudian membuat para sahabat tertawa. Senang, enggak perlu magel Sri Mulat, enggak perlu magel ludruk. Ada Usaid bin Khudair ini orang pada senang karena selalu banyak bercanda. Pada ketawa sahabat itu Pak di depan Nabi nih. Fata'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asbu'ihi fi khasiratihi. Kanjeng Nabi nih tanpa sengaja, Nabi guyon, Nabi juga senyum. Kanjeng Nabi ceritanya nyubit pinggangnya sahabat ini, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Dicubit oleh Kanjeng Nabi pinggangnya. Entah itu nyubitnya karena Kanjeng Nabi sudah tahu ini keterlaluan gitu kan. Orang pada ngekek bae, pada ketawa bae gitu kan. Jadi Kanjeng Nabi ini nyubit pinggangnya si Usaid ini supaya berhenti gitu kan. Pada ketawa soalnya terus bae. Terus faqal, mungkin Kanjeng Nabinya rada enggak sengaja Pak, rada apa? Nyubitnya rada keras. Terus dia ngomong, "Auja'tani ya Rasulullah,
Aduh sakit ya Rasul, sakit. Aduh sakit kata Usaid bin Khudair. Sakit ya Allah. Kanjeng Nabi diem aja. Oh, kesakitan rupanya. Akhirnya kanjeng Nabi, ya udah kalau gitu ikhtas. Sok kisos kata Nabi. Balaslah saya. Kalau saya tadi terlalu kenceng, maaf. Sok monggo dikisos. Kanjeng Nabi minta dikisos, minta dibales. Sok cubit aku. Aku nggak sengaja, kamu sakit. Iya, sakit katanya. Ya sok mangga dibalas kata Nabi. Kayak gitu. Fata'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Oke. Qala ya Rasulullah. Beneran Rasulullah? Mau saya cubit lagi? Ya mangga kalau memang itu menyakitimu. Oke. Kata Usaid bin Khudairnya. Oh beneran ini. Kata Usaid bin Khudair. Ya udah. Aku mau cubit sampean. Inna 'alaika qamisan walakum 'alayya qamisi. Saya tadi dicubit panjenengan enggak pakai gamis. Kelihatan tuh kulitnya. Lah sampean pakai gamis enggak mau aku. Kisoskah harus samaan dong. Nah, gitu, Pak. Kurang ajar, Pak. Kurang ajar enggak? Kurang ajar bisa. Sampean nyubit aku enggak pakai baju, lah sampean pakai gamis. Copot gamisnya, enggak sesuai kalau mau dikisos. Kanjeng Nabinya, ya udah enggak apa-apa. Sahabatmu jadinya serius ini, Pak. Ini bocah kurang ajar amat ini. Sampai berani kayak gitu ke kanjeng Nabi. Yang tadinya ketawa-ketawa pada ini keterlaluan ini, Mas, keterlaluan ini. Ayo copot sampai gitu. Ayo copot kanjeng Nabi. Wong kanjeng pakai gamis, aku enggak kok. Katanya minta dikisos. Oke, boleh dibalas. Ayo. Oke, kanjeng Nabi ini. Masya Allah, sahabat greget, jengkel. Kurang ajar ini. Terlalu amat ke kanjeng Nabi kayak gini. Qal farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mengangkat qamisahu, gamisnya. Kanjeng Nabi berdiri kanjeng Nabi, gamisnya dibuka. Sahabat pada deluk semua, Pak. Ngerti deluk? Menunduk semua. Allahu Akbar, kurang ajar amat bocah ini, si Usaid ini kurang ajar. Si Usaid. Ketika dibuka, thumma ja'ala yuqabbilu kashahhihi, yaqul, langsung, oke. Datang si Usaid ke depan Nabi. Sahabat gregetnya. Setelah dekat dengan Nabi, kemudian mencium, mendekap Nabi, memeluk Nabi, mencium pinggang Nabi, kulitnya. Yaqul, bi abi wa anta ya ummi ya Rasulullah, aradtu hadza. Dia nangis, mencium, memeluk Nabi, mencium pinggang Nabi sambil menangis. Aradtu hadza. Ya Rasulullah, enggak tahu selama ini apa maksud aku. Enggak mungkin aku mengkisasmu. Ini aku tunggu-tunggu saatnya aku bisa dekat dengan engkau sedekat ini dan bisa mencium menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Jadi beliau sangat mencintai Nabi, pengen dekat Nabi susah, pengen mencium Nabi, bisa memeluk Nabi susah. Dengan cara seperti ini ada kesempatan untuk dekat dengan Nabi dan mencium Nabi secara dekat. Aradtu hadza ya Rasulullah, abi wa ummi, demi Allah, aku enggak mungkin mengkisosmu. Ini kesempatan aku bisa dekat dengan sedekat ini. Akhirnya saking cintanya pada Nabi itu, Pak. Saking rindunya kepada Nabi, ingin sedekat itu. Kesempatan kadang Nabi minta dikisos. Akhirnya dipeluklah Nabi, kemudian diciumlah pinggangnya. Aradtu hadza, ini yang sangat-sangat aku tunggu kesempatan seperti ini. Bisa mencium Nabi secara dekat, tubuh Nabi. Subhanallah. Ini para sahabat itu. Qala al-Hakim. Ya kalau ujug-ujug misalkan datang meluk Nabi terus mencium Nabi pinggangnya, tubuh. Kalau tangan harus biasa. Sampai tubuh Nabi bagian lain kan sangat kurang ajar kan begitu. Tapi ini dalam rangka qisas. Sehingga para sahabat, ya Allah hebat sekali kau Usaid. Jadi dia sendiri yang bisa seperti itu. Yang lain belum tentu dekat seperti itu sama kanjeng Nabi. Qala al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu. Hadits ini sahih sanadnya. Walaupun Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Itu menurut Imam Hakim. Dalam kitab Al-Mustadrak. Yang di rumah saya ada 15 jilid kitab hadis. Namanya Al-Mustadrak. Imam Hakim An-Naisaburi. Kitab-kitab Imam Al-Hakim yang dikumpulkan di dalam kitab Al-Mustadrak. Menurut Imam Hakim adalah semua yang tertuang dalam kitab beliau ini adalah hadis sahih semua.
Ya, hadis sahih semua. Menurut Imam Hakim, hadis ini semua sahih. Sahih al-Mustadrak bi syarti asy-syaikhaini, dengan syarat yang sudah dibuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kitabnya Al-Mustadrak ala syarti syaikhaini. Kitab ini sahih menurut metode yang digunakan untuk memverifikasi hadis, mengidentifikasi hadis mana yang sahih, mana yang enggak, menurut metode yang dibuat oleh metodologi yang dibuat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Hakim orang Iran, orang Naisabur. Naisabur itu Iran sekarang, Tehran. Oke. Orang Iran itu Masya Allah banyak itu orang ulama besar dulu, Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Baihaqi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib Tafsirul Kabir, 32 jilid. Tafsir Ar-Razi, Tafsirul Kabir. Itu orang mana? Orang Rai. Mana itu? Iran. Orang Iran. Orang besarnya banyak banget. Dah. Masya Allah. Dan wawafaqahu Az-Zahabi faqala sahihun. Dan tinjauan penelitian Imam Hakim tentang hadis di atas, sebagaimana dikatakan Imam Hakim itu sahih, sanadnya didukung oleh seorang pakar hadis, ahli hadis, Imam Az-Zahabi, yang beliau setuju dan menilainya sahih hadis itu. Imam Az-Zahabi adalah murid Imam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Taimiyah yang kemudian menulis buku sebagai penentangan kepada gurunya Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Imam Az-Zahabi punya kitab, Masya Allah, 40 jilid lebih, Pak. Namanya Syiar A'lamin Nubala. Kitab apa namanya? Syiar A'lamin Nubala. Masya Allah, 40 jilid lebih. Itu Imam Az-Zahabi. Dan beliau ahli hadis itu. Beliau juga setuju dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Hakim, bahwa hadis tadi adalah sahih. Ngambil barokah, ngalap barokah dengan menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Ishaq an Hibban bin Wasi' an asyakhin min qaumihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addala sufufa ashabihi yauma Badrin. Satu ketika Nabi, dalam riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Hibban bin Wasi'. Ibnu Ishaq salah satu ulama yang Ishaqnya ia adalah seorang pendeta. Ada 3 pendeta yang kemudian menjadi Muslim, masuk Islam, menjadi tabi'in, generasi tabi'in ini, yang dari Irak, Pak, kemudian menjadi tabi'in besar, tokoh-tokoh besar. Imam Muhammad bin Sirin misal, Imam Ibnu Ishaq. Nah ini nih. Jadi ketika pasukan Islam Futuhatis Syam wal Iraq membuka ekspansi wilayah ke Syam dan Irak, di Irak itu ketika musuh pada kalah, ada sebuah gereja yang di dalamnya lagi pada sembahyang. Para penginjil, ini pusat penginjilan di Irak waktu itu. Dan mereka tidak dibunuh, dibiarkan sholat biasa di situ, sembahyang silakan. Setelah ditaklukkan, kemudian Islam disebarkan di situ. Dakwah Islam dikembangkan, dikuasai Islam, yang di antara 50 penginjil. 50 orang penginjil itu yang masuk Islam dan banyak masuk Islam. Dan yang menjadi ulama besar, putranya adalah Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Sirin di antaranya. Pengarang kitab Ta'wil Al-Ahlam, Imam Ibnu Sirin. Satu-satunya ulama dari kalangan tabi'in yang mengarang kitab tentang tafsir mimpi, takwil mimpi, Imam Ibnu Sirin, ulama besar. Coba kalau mereka dibunuh 50 orang itu, nggak akan lahir seorang ulama besar dari tokoh tabi'in. Di antara anak pendeta itu, Pak. Ya memang tabi'in banyak sekali, ada fuqaha sab'ah. Ulama-ulama ahli fikih Madinah yang 7 yang terkenal. Dah, lanjut. Pada waktu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang meluruskan barisan mempersiapkan perang Badar. Waktu perang Badar, kanjeng Nabi langsung turun tangan mengatur barisan pasukan mujahidin. Kanjeng Nabi waktu itu wa fi yadihi qadahun yu'addilu bihil qaum. Memakai busur anak panah, Pak. Pakai anak panah.
Kanjeng Nabi. Famarra bisawadi bin Ghaziyah. Ayo, lurus. Terus keliling Kanjeng Nabi. Meluruskan barisan. Lurus. Persiapan mau perang Badar. Kanjeng Nabi melewati seorang sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah. Siapa Pak? Sawad bin Ghaziyah. Sawad itu mananya leteng. Ngerti leteng? Ireng geteng. Keling, hitamnya banget. Sawad. Kalau aswad itu hitam. Tapi kalau sawad sangat hitam. Sahabat sangat hitam. Namanya mubalaghah, hitam banget. Kayak fardun. Fardun itu wajib. Faridatun, sangat wajib. Nah, gitu tambahan kayak gitu tuh. Tasdid, makanya kanjeng Nabi itu hadis Nabi tolabul ilmi faridatun, bukan fardun kan? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dah titik, hadis sahih Muslim itu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, enggak ada muslimahnya. Oke? Ada enggak hadis ada muslimahnya? Ada. Tapi nilainya, kualitas hadisnya jauh ya, lebih kuat, bahkan dianggap sahih hanya sampai Muslim, bukan muslimatin. Muslimatin ada, tapi hadisnya dhaif para ulama. Yang sahih adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Muslim di sini tentu para ulama mengatakan adalah min itlaqil juz wa iradatil am. Kata orang ngajinya kayak gitu. Memutlakkan satu juz bagian muslim, tapi yang dikehendaki adalah muslim dan muslimah. Kayak gitu, Pak. Paham ya? In kuntum mu'minin. Tentunya mukminat juga sama masuk di situ. Paham nggak? Semua orang-orang Islam itu yang dimaksud adalah yang buat laki-laki dan perempuan masuk. Namanya min itlaqil juz wa iradatil kull atau wa iradatil am. Dah. Oke, jadi yang sahih apa Pak? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridatun pakai ta, maknanya adalah sangat-sangat fardu. Begitu. Tidak hanya fardu. Kalau kanjeng Nabi dawuhnya thalabul ilmi fardun, sama aja maknanya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sama, tapi ketika Nabi menggunakan faridatun, itu taknya namanya tak mubalaghah, menunjukkan kekuatan kewajibannya. Jadi nuntut ilmu sangat wajib bagi setiap muslim. Makanya Nabi itu katakan semua orang yang lahir itu lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi. Tidak ada orang cetet lahir langsung pinter, enggak ada. Wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Ala la tanalul ilma illa pinter illa bisittatin saumbika am majmu'iha bi bayani dzukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuliz zamani. Apa ya? Nadhum alala itu terkenal dengan nadhum alala. Imam Syafi'i mengatakan alala tanalul ilma illa bisittatin. Ngaji itu perlu 6 perangkat, 6 syarat yang harus dipenuhi. Ini biasanya akan mendapatkan hasil terbaik. Alala tanalul ilma illa bisittatin. 6 hal. Saumbika am majmu'iha bi bayani. Kata orang Jawanya, elinga dak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak cerita ke kumpulekan ti pertela.
Terus dukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Rupane limpad loba sobar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Apel ya? Apel lah. Orang Sunda sampean ngomong hapura pangeran apa kata aku nggak ngerti, akunya diem be. Sekarang gantian sampean ndelongop be. Sami-sami tak itu ngartos nak be dukain wa hirsin wastibari wa bulghatin. Siapkan akal, siapkan dukain kecerdasan. Akal kita dipakai ketika ngaji. Dipikir. Dimasukkan ke otak, dukain. Pertama penting itu, ngaji setelah ngaji baik. Enggak dimasukkan, enggak ahli wali baik. Ya hilang, enggak berhasil itu mah. Masuk kanan keluar kuping kiri. Ngaji paham di luar enggak di enggak dipikir yang hilang blas. Apa maning wong wis loadingnya udah loading maning loading lagi, masuknya susah. Keluarnya gampang. Masuknya susah, keluarnya gampang. Karena ada yang kayak gitu. Ngaji enggak paham-paham, udah paham, keluar hilang lagi. Ada yang paham, set. Pas pulang karena nggak dipikir lagi, yang hilang lagi. Ini yang repot itu, yang masuknya susah, keluarnya gampang. Yang hebat tuh yang masuknya gampang, set, dikunci, cet, langsung apal. Wah, ini bagus ini. Tapi kan jarang kayak gitu. Bablas. Loading, muter, nggak paham. Ngerti? Ngerti? Nggak ngerti apa. Pulang-pulang apa ngaji apa? Enggak tahu. Ini sembuh wae. Nah, dukain wa hirsin wastiban wa bulghatin wa irsyad ustadin wa tuliz zamani. 6 hal. Gigih, ya. Cerdas, ada uang. Itu sanggup beli kitab, beli ngaji, itu ngaji. Tunduk sama guru, nurut sama guru, jangan pernah mencari-cari aib guru, enggak boleh kayak gitu tuh, Pak. Kalau ilmu pengen hasil, pengen manfaat, gak boleh sama sekali mencari aib guru. Jangankan mencari, Pak, ulama salaf nih, dengar baik-baik. Dulu ulama salaf itu kalau ngaji pagi-pagi itu beliau sedekah, terus doa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma astir aibi min syaikhi. Ya Allah, tutuplah aib guruku dari aku, dan jangan pernah telingaku mendengar tentang aib guru. Nyari aib guru saja, pengen denger. Gurunya punya khotok, punya salah enggak mau. Ya Allah, tutup semua aib guruku. Jangan sampai aku melihat, mendengar pun tidak. Nah itu zaman dulu. Nah sekarang, guru aibnya dikorek-korek. Enggak dapat nyari informasi supaya bisa mendengar. Niat aib guru, mendengar aib guru, jangan mau. Setrumnya, ilmunya enggak masuk. Gak manfaat, susah. Maka minta kepada Allah supaya Allah melindungi dari mata dia untuk melihat aib guru. Menutup telinganya dari mendengar aib guru. Itu orang-orang dulu. Sekarang dikorek-korek, nyarinya kesalahan guru. Yang pas udah tahu ngajinya males-malesan akhirnya. Gak mau, gurunya juga kayak gitu. Gurunya kayak gitu. Gimana gak manfaat, gak bisa manfaat ilmunya. Gurunya juga kayak gitu. Kayak gitu. Naudzubillah, jangan sampai kita sebagai murid, sebagai santri, jangan mencari-cari kesalahan guru, dan jangan mau telinga kita mendengar aib guru diceritakan oleh orang. Tutup semua. Agar ilmu kita bisa manfaat, bisa berhasil, dan itu membawa kebaikan untuk kita. Watuliz zamani, waktunya kudu suwe. Ngaji seminggu udah belas. Ngaji terus, istiqomah ngaji, kayak gitu. Itu alamat sukses. Ini yang penyakit, kadang-kadang penyakit ngerasa udah hebat nih. Itu aduh Masya Allah. Pas ngaji, kiainya kayak gitu. Hati-hati. Atau ilmunya kayak gitu, cetek. Alah sudah, kalau udah meremehkan ilmu mereka orang, udah kayak gitu. Gak bakal dapat hasil ilmunya, Pak. Gak akan manfaat juga kalaupun dapat juga. Merasa dirinya sudah bisa, lalu ngaji, udah. Alamat itu. Nah kalau ngaji, niat. Kita ini mau niat ngaji, buka hati, buka pikiran. Gitu. Pengen menerima ilmu. Walaupun sudah tahu, terima itu. Sebagai pekeling buat kita, pengingat buat kita, pengemut buat kita. Ngaji itu boy, itu tuh boy.
Bolak-balik itu baik. Halah, ini enggak manfaat begini nih, udah kayak gini nih. Merendahkan ilmu, merendahkan guru kayak gitu. Enggak boleh. Enggak boleh itu. Adab kita sebagai murid enggak boleh kayak gitu. Ya tinggal gojine pegang sendiri. Kalau sampai manfaat, usahakan jangan sampai demikian. Muliakan ilmu, muliakan guru. Manfaat insyaallah dunia akhirat untuk kita. Perkara guru punya aib, namanya manusia, bukan malaikat guru tuh. Orang itu bukan malaikat. Apa salah baik, nggak mungkin kita pasti ada salahnya. Kalau salah baik namanya setan. Nggak pernah benar setan itu. Itu cuma satu setan itu hebatnya apa? Jujur. Istiqomah setan itu untuk menggoda manusia. Itu aja. Janjinya itu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidatum syakirin. Itu janji setan tuh di hadapan Allah, iblis itu. Sampai kiamat aku goda terus anak manusia itu. Dan sampai hari ini, detik ini, ditepati janji itu. Hebat sekali itu. Cuma itu doang setan tuh. Hebatnya nepati janji goda terus. Sampai sekarang goda terus pegawaiannya. Sampai kiamat juga. Nah. Dah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Quran tuh kayak gitu. Saya akan datangi mereka dari depan, nggak bisa dari kanan, nggak bisa dari kiri, nggak bisa dari belakang. Akan saya terus goda terus. Jadi setan itu kalau kalah di depan, dia lihat belakang, di samping, kanan, kiri, terus sampai kita tergoda. Kayak gitu, Pak. Udah jangan sholat, kakinya diambil, wah matanya digantukin. Bismillah setan datang sholatku. Wudu, pikirnya kemana-mana. Terus malas. Sampai sholat, Allah, tarik sana, tarik sini. Oh, kurang ajar ini bocah. Selamat dia. Allahu Akbar. Sampai dia serius banget. Bacaan-bacaannya diruat-ruat. Supaya dia pikiran kemana-mana. Supaya bacanya kemana-mana. Tarik satu. Dia coba terus lawan setan itu. Bisa dia. Setan gak diem itu, Pak. Sampai salam, dia fokus kepada Allah. Fokus sholat. Setan tidak bisa menyentuhnya. Apa setan nyerah? Tidak. Udah selesai sholat nih. Dibisiki di hatinya. Subhanallah. Kata setan. Masya Allah, kau ini hebat banget. Dari mau wudu, mau sholat, tengah sujud. Kamu gak bisa aku sentuh. Masya Allah, hebat banget. Jarang orang kayak gini nih. Jarang orang bisa beramal seperti ini. Kamu tuh hebat sekali. Gak ada yang lain mah. Gak ada. Kamu luar biasa. Ditimbulkan, dibisik hati supaya sombong. Supaya ujub dengan amalnya. Hatinya mulai nongol nih. Iya kayaknya. Yang lain belum tentu kayak saya. Ya gitu pikirannya. Lah jadi ngerasa hebat sendiri jadinya. Ngerasa hebat, ujub dengan amalnya. Hancur juga kan akhirnya kan. Dipuji-puji oleh setan. Gak ada yang kayak kamu. Akhirnya ngerasa ujubnya. Itulah setan. Terus sampai kita kalah. Dah. Kanjeng lewat di sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu an, halif Bani Adi bin Najjar. Dia ada ketua dari Bani Adi bin An-Najjar, satu kabilah. Dia itu keluar kharijas shaf. Keluar dari barisan. Kanjeng Nabi kan pakai anak panah untuk meluruskannya. Orang ini Sawad bin Ghaziyah ada di luar barisan. Fata'ana fi batnihi bil qadah. Kan Nabi kemudian menyocok, menyocok, kayak gitu. Apa sih? Menusuk, tapi dengan anak panah itu. Lurus, kayak begitu. Lagi meluruskan pasukan perang Badar. Tak ditotong sama anak panah. Tuh. Wa qala istawi ya Sawad. Ayo luruskan Sawad. Tuh, gitu. Faqal, ya Rasulullah, auja'tani. Aduh, aku sakit ya Rasul. Kayak gitu. Aduh, aku sakit. Enggak tahu beneran atau enggak. Aku sakit ya Rasul. Wa qad ba'atsaka Allah bil haqq wal 'adla faqidni. Kau kan diutus oleh Allah membawa perkara hak, membawa keadilan supaya aku bisa mengikuti engkau. Kok sekarang kamu menyakiti aku? Sakit dia. Fakasyafa Rasulullah an batnihi. Ya sudah. Kata Nabi, aku buka perutku. Kata Nabi, "Hai sok, balas mangga." Kata Nabi, kalau kau merasakan sakit. Akhirnya, oke. Buka. Itu lagi, Pak. Mau perang itu, Pak. Sahabat di sampingnya. Astagfirullahaladzim. Ada-ada, baik. Ini sahabat kurang ajar amat. Ini.
Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Akhirnya Nabi lagi mau perang. Bikin masalah baik. Kanjeng Nabi buka, dilihatkan perutnya. Karena tadi kena perutnya. Setelah dibuka apa? Dah. Fa'atanokahu. Akhirnya merangkul Nabi. Faqabbala batnahu. Dan mengecup perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ma hamalaka hadha ya Sawad? Kenapa kau lakukan ini ya Sawad? Tadinya kamu mau kisos aku. Ya Rasulullah, hadar mataro. Fa aradtu ayyakuna akhir ahdi bik ayyamussa jaldi jildaka. Fada'al Rasulullah bi khair. Aku tuh kan mau perang Badar. Ya Rasulullah, ini mungkin saat ini mungkin sebagai pertemuan akhir aku dengan engkau ya Rasulullah. Dan mau perang. Sebelum aku mati, aku ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Ayyamassa jildi jildaka. Kulitku nempel dengan kulitmu ya Rasulullah. Hanya pengen itu, bukan mengkisos. Pengen ngecup, pengen dekat, pengen sentuhan dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair. Terus Nabi mendoakan kebaikan untuk Sawad bin Ghaziyah. Jadi semua itu adalah ngalap barokah, Pak. Tidak semua sahabat bisa mencium tubuh Nabi selain daripada tangan. Tangan aja rebutan. Saking cintanya, pengen dekat, pengen nempel dengan Rasulullah. Andaikan aku mati dalam perang Badar ini, aku sudah pernah kulitku bersentuhan dengan makhluk yang paling mulia ini. Itu, Pak. Itu keyakinan sahabat tentang tabarruk. Dah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ayo baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.